Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida dari kelas 3LA. Kali ini saya akan mempresentasikan identifikasi IC, apakah semua gerbang dalam IC tersebut kondisi baik atau tidak. Dalam proses identifikasi kali ini menggunakan IC 7400, digital trainer, project board, jumper, LED, dan resistor. Sebelum menjelaskan identifikasi pada tiap gerbang IC 7400, saya akan menjelaskan tentang bahan dan alat yang digunakan. Digital Trainer merupakan alat bantu untuk mengajar teknologi digital. Alat ini terdiri atas beberapa modul fungsi seperti gerbang dasar, flip-flop, multiplexer, demultiplexer, register, pencacah, penambah, komparator, ADC, DAC, dan lain-lain. Jenis konstruksi panel memudahkan pengguna bagi siswa dalam melakukan eksperimennya. Setiap modul dilengkapi dengan pelindung tegangan dan arus lebih untuk menghindari kerusakan pada modul. Semua terminal input dan output menggunakan soket dan plug 4 mm. Penghubung jembatan dan kabel konektor disediakan dalam jumlah yang cukup untuk melakukan eksperimen. Dalam percobaan ini, digital trainer digunakan sebagai sumber tegangan dan sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan outputnya. Lalu yang kedua adalah IC 7400. IC ini terdiri dari 4 gerbang NAND, yang mana masing-masing gerbang memiliki 2 input dan 1 output. Untuk ground terdapat di pin nomor 7 dan VCC-nya terdapat di pin nomor 14. Setiap gerbang NAND yang terdapat dalam IC 7400 merupakan gerbang NAND yang terpisah-pisah. Jadi, bila salah satu gerbang NAND yang terdapat dalam IC tersebut rusak, maka tidak akan mempengaruhi gerbang yang lainnya. Yang ketiga adalah project board. Project board adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe dari suatu rangkaian elektronik yang belum disolder sehingga masih dapat dirubah skema atau penggantian komponen. Hal terpenting yang harus diketahui sebelum menggunakan project board ini yaitu memahami dengan baik bagaimana jalur yang saling terhubung antara satu lubang dengan yang lainnya. Bisa dilihat pada gambar bahwa deretan lubang bagian atas dan bagian bawah yang ditandai dengan garis merah dan biru. Deretan lubang yang ditandai garis merah menunjukkan jalur positif untuk catu daya, sedangkan yang ditandai garis biru merupakan jalur negatif untuk catu daya. Lubang-lubang di bagian tengah terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Hubungan antar lubangnya adalah berderet ke bawah. Dengan memahami hubungan antar lubang tersebut akan menghindarkan kita dari kesalahan dalam melaksanakan pengawatan. Lalu yang keempat adalah resistor. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hambatan atau tahanan dan biasanya disingkat dengan huruf R. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Resistor yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah resistor yang besarnya 100 ohm. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata, seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV atau remote control perangkat elektronik lainnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau bias forward dari anoda menuju ke katoda. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambah ketidakmurnian pada semikonduktor yang murni. Lalu selanjutnya adalah kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan 2 komponen yang melibatkan
komponen tanpa memerlukan solder. Biasanya, kabel jumper digunakan pada project board atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengotak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan dan konektor betina. Dan untuk mengidentifikasi apakah semua gerbang dalam IC tersebut masih dalam kondisi baik atau tidak, yaitu dengan dilakukan percobaan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan terhadap IC 7400 dengan menggunakan protoboard, jumper, dan digital trainer, dapat dibuktikan bahwa memang benar IC 7400 merupakan IC yang terdiri dari 4 gerbang NAND yang terpisah, yang mana masing-masing gerbang dari IC tersebut rusak, maka tidak akan mempengaruhi gerbang yang lainnya. Selain mempunyai input dan output pada tiap gerbang, IC 7400 juga tentunya mempunyai VCC dan ground pada pin 7. IC 7400 dapat berfungsi apabila VCC dihubungkan ke 5 volt dan ground dihubungkan ke 0 volt. Di saat kami melakukan percobaan dengan mengikuti perintah tabel data yang terdiri dari 0 volt dan 0 volt, 0 volt dan 5 volt, 5 volt dan 0 volt, dan 5 volt dan 5 volt. Setelah melakukan percobaan dengan menggunakan tabel tersebut, saya dapat membuktikan bahwa IC 7400 memiliki fungsi logika sama seperti tabel kebenaran NAND. Untuk rangkaiannya sendiri, 0 volt dihubungkan ke ground IC dan 5 volt dihubungkan ke untuk pin nomor 7 yaitu ground hubungkan ke 0 volt dan untuk VCC dihubungkan ke 5 volt. Lalu untuk input yang terdiri dari dua input hubungkan ke input A dan B. Kemudian outputnya hubungkan ke LED dan jangan lupa berikan resistor agar LED-nya tidak putus. Untuk mengukur inputnya, ikuti sesuai tabel perintah tadi. Apabila 0 dan 0 hubungkan ke ikuti perintah sesuai dengan tabel yang disebutkan tadi. Lalu untuk tegangan inputnya, ukur dengan voltmeter yang ada di digital trainer tersebut. Demikian presentasi tentang identifikasi IC 7400. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.